ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Pak Kapoldi, izinkan hari ini saya ada memiliki salah satu tugas dari bagian rangkaian laksana kami untuk konsultasi terkait dengan isu-isu aktual yang saat ini kita hadapi di prodi kita. Jadi pada kesempatan ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan dapat sebentar berdiskusi dengan saya terkait dengan beberapa hal yang mungkin saya mohon arahan dari Bapak sehingga nanti ke depannya bisa menjadi rancangan aktualisasi dari program laksana saya Pak. Jadi mungkin Pak sebelum kita mulai Pak mungkin mohon memperkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Muhammad Haris Riyali, saya sebagai koordinator program studi ekonomi Islam ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin ini kita ngobrol santai ya Pak, karena ini kan biar lebih tujuan kita lebih dapat gitu Pak ya. Jadi kemarin kan sebelum hari ini juga saya sudah pernah menemui Bapak Pak ya terkait dengan kira-kira apa yang menjadi rencana aktualisasi saya. Kemarin juga udah ada beberapa hal yang Bapak berikan, namun ini kan kemarin tidak record gitu Pak ya. Jadi sehingga saya perlu melakukan wawancara ulang karena memang diminta ada bukti otentik gitu ya terkait dengan wawancara saya ini. Jadi Pak kira-kira Pak kalau saya boleh tahu Pak kira-kira di prodi kita saat ini Pak ada berapa case atau isu Pak yang saat ini mungkin bisa kita angkat dan saya bisa menjadikannya sebagai bahan aktualisasi saya Pak. Jadi yang pertama paling urgent karena prodi kita ini kan akan harus masa akreditasi gitu. Jadi Desember 2022 itu masa berakreditasi, maka sejak sekarang beberapa bulan yang lalu kita pun sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait ya. Jadi kan ada pergeseran tahun untuk masa evaluasinya itu sampai tahun akademik 2023. Maka kita masukkan juga bahan-bahan yang terkait dengan kurikulum MBKM. Jadi kurikulum MBKM ini kan menghendaki kita itu melakukan perkuliahan dengan metode case method dan project based. Nah, untuk salah satu buktinya dengan FPS dengan 11 semester yang di dalamnya itu memperlihatkan adanya metode based yang digunakan oleh sebuah kuliah. Sebenarnya kalau RPS ini memang yang masing-masing dosen ya, maka kita pun menghendaki agar semua dosen bisa menyesuaikan pembelajaran RPS agar masukkan itu. Dan samping itu juga setiap jam-jam prodi ada menghendaki supaya ada pelaporan kinerja utama dari MBKM itu mahasiswa pun ada magang dan studi independen misalnya di konversi tulis AS juga termasuk yang diukur dalam buku itu adalah pembelajaran tadi itu dalam pembelajaran project based. Berarti tadi Pak salah satu ikunya harus adanya pembelajaran mata kuliah kita tuh dikonversi menjadi project based ataupun case method itu Pak ya. Sedangkan kondisi kita saat ini masih kurang gitu Pak ya dari RPS ataupun dari mata kuliah yang sudah dikonversi gitu Pak ya. Karena baru kan jadi memang dosen pun sedang mempelajari juga. Ya, mempelajari. Kurang-kurangnya memang RPS-nya dulu. Sambil disiapkan hal-hal yang lainnya, misalnya pentingnya rubrik penilaian Pak ya. Rubrik yang sesuai kira-kira apa penilaian. Juga mempersiapkan cara penilaiannya itu kan agak beda juga ya. Project based dan method ini kan kurang-kurangnya 50% itu dari tugas studi kasus atau tugas project based. Ya, Selain itu baru bisa dengan UTS ataupun UAS-nya. Ya. Baik Pak, mungkin kalau saya tanggapi sedikit, berarti kan kalau seandainya Bapak bilang tadi memang RPS itu adalah tanggung jawab dosen masing-masing Pak ya. Namun mungkin selama ini masih enggan melakukannya, mungkin apakah belum adanya format atau panduan yang baku gitu Pak, sehingga orang agak sulit mengkonversinya gitu Pak. Baru ada selama ini hanya pelatihan dan pada mungkin di bawah sehingga masih banyak dosen yang belum betul memahami
bagaimana sih sebenarnya belajar perkuliahan yang basis case method ini. Dan juga memang seperti yang saya tadi memang belum ada disediakan panduan khusus untuk kita mengupgrade LPS ataupun melakukan perkuliahannya seperti apa. Baru ada workshop aja. Oke Pak, menarik Pak. Berarti kalau mungkin yang bisa menjadi, saya tangkap yang bisa menjadi salah satu isu untuk saya aktualisasi pembuatan panduan atau format itu Pak ya, terkait dengan bagaimana konversi RPS dari yang sebelumnya ke yang case method atau PJBL Pak ya. Oke Pak, saya sudah menangkapnya, sudah saya coba saya catat Pak ya. Mungkin ada beberapa kasus lainnya Pak yang bisa saya jadikan isu Pak, terkait dengan itu mungkin menurut Bapak mungkin terkait dengan kemarin yang pernah Bapak bahas ke saya juga terkait dengan sosial media Pak ya. Di prodi kita juga tentang peminatan juga Pak ya. Kemarin kalau salah Bapak ada cerita pas prodi dan pertama. Selama ini memang kita tinggal SDM juga di prodi yang belum terlalu lama seperti 2014. Memang di sosial media belum bergerak, belum aktif Pak ya. Memang. Jadi selama ini Pak, misalkan brand image kita Eki itu orang dapatnya dari mana Pak? Memang hanya tahu karena memang di Aceh itu cuma ada 2 ekonomi Islam, UIN dan USK, atau mungkin karena ada hal lain Pak? Karena saya lihat kita masih agak sedikit, misalkan kita contoh FKH Pak ya, FKH kan itu rata-rata mahasiswa luar yang datang Pak ya. Nah, kedokteran juga gitu Pak ya, kita masih banyak mahasiswa lokal saya lihat Pak ya. Berarti antusiasnya secara media juga belum terlalu booming Pak ya. Paling sudah kita buat itu website ya Pak. Website itu pun sekarang begitu update karena memang belum ada staff yang khusus untuk handle itu Pak ya. Handle itu ya. Nah, kalau dari segi peminatan Pak, kemarin kalau nggak salah isunya juga mahasiswa kita agak jarang ikut perlombaan gitu Pak ya, perlombaan secara daerah ataupun nasional gitu Pak ya. Dan itu sebenarnya salah satu indeks kinerja juga. Oh, mahasiswa mengikuti mengikuti ataupun menang kayak memiliki prestasi di nasional orang-orang. Iya. Kalau yang kita lokal sih bisa masuk ke itu ya. Kalau ada dapat info kita kasih informasi. Baik Pak, jadi Pak kalau menurut skala prioritas Pak, ini kan saya tanya karena kan Bapak di sini yang lebih tahu gitu kan sebagai pimpinan prodi kita. Kira-kira kalau yang paling dekat yang harus kita laksanakan segera karena memang mungkin ada proses yang urgent itu kira-kira apa Pak dari ketiga isu tersebut Pak? Mungkin nanti bisa jadi pertimbangan saya saat saya melakukan aktualisasi Pak. Kalau yang paling penting untuk prodi saat ini saya rasa yang upgrade RPS itu ya, yang panduan tadi Pak. Nah, tadi akreditasi kan program besar. Nah, penting untuk memperlihatkan bagaimana prodi kelas apa yang penyiapannya RPS bagaimana target kita 30% dari total seluruh mata kuliah itu sudah menerapkan proyek case method. Baik Pak, terima kasih ini saya sudah dapat gambarannya Pak kan. Jadi mungkin karena ini masih awal Pak ya, dan kita akan terus ini Pak, karena Bapak menjadi mentor saya pasti akan terus walaupun nggak dari direkam atau mungkin secara langsung, mungkin saya bisa cara WA atau cara telepon Pak ya menghubungi Bapak. Karena memang pun kami ini kan saat ini juga ada beberapa tugas yang harus kami kerjakan di luar, sehingga mungkin intensitas saya datang ke prodi jadi sedikit berkurang, walaupun masih tetap sering Pak ya. Dibandingkan dengan mungkin kawan-kawan yang lain gitu Pak. Jadi mungkin untuk yang pertemuan kali ini Pak, untuk tugas saya yang pertama di agenda 4 ini sepertinya sudah cukup, pasti sudah dapat. Nanti coba saya susun dalam bentuk suatu laporan nanti setelah tadi Bapak kemukakan kira-kira ada satu hal yang mungkin lebih urgen, nanti akan saya coba tapis lagi Pak ya, menggunakan beberapa metode yang pernah saya pelajari, sehingga sesuai dengan arahan Bapak dan dengan proses penapisan tadi ada sinkronisasi gitu Pak ya. Mungkin untuk sementara ini Pak itu dulu Pak, saya berterima kasih banyak ya Pak di tengah kesibukan Bapak tetap dapat menyempatkan waktu untuk saya nih Pak untuk mentori saya pada laksar kali ini Pak. Juga kepada Pak Ferry ya, saya mohon juga arahan dari Bapak. Ini Pak Haris juga mohon juga supaya biar saya ini dididik supaya biar hasilnya bagus Pak ya. Mudah-mudahan lebih sukses lagi nanti ke depan. Iya, amin. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak pertemuan kita kali ini Pak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.